क्यों बे? Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Kali ini SLMT TV akan berkisah tentang sebuah film yang berjudul MLA. अगर मैं मारना शुरू करता हूं तो कंट्रोल नहीं रहता. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita simak ini dia alur cerita selengkapnya. Gadapa berhasil memenangkan pemilihan di kotanya dan mengalahkan saingannya Revindra, hingga membuat keluarga Revindra, terutama ayahnya, menjadi marah karena putranya gagal memimpin kota tersebut. Tapi, tanpa banyak diketahui, warga Gadapa telah mengurung dan mengikat seorang jurnalis bernama Siva Ramakrishna yang telah mengetahui bisnis ilegal Gadapa dan mempekerjakan semua anak-anak di lingkungan mereka. Hingga tak sedikit dari mereka menderita penyakit skoliosis yang belum ditemukan obatnya. Siva Ramakrishna merekam semua hasil penyelidikannya dan menyimpannya di dalam sebuah flash disk yang ditahan oleh Gadapa saat ia tertangkap. Tanpa banyak membuang waktu, Gadapa langsung menembak kepala Siva Ramakrishna menggunakan pistolnya dan memerintahkan anak buahnya membuang mayat tersebut. Di lain tempat, Maichan Laksanaluna Abayi, yang biasa menyingkat namanya menjadi MLA, memiliki panggilan sendiri. Kailan adalah orang yang pemuda yang sangat riang gembira dan selalu mengerjakan semua tantangan pekerjaannya dengan baik. Namun, tidak seperti adik perempuannya yang memilih menikah dengan Prasad, pria pilihannya tidak mendapatkan restu dari ayahnya hingga mengusirnya. Melihat kejadian itu, Kailan memutuskan meninggalkan kotanya dan ikut bersama adik perempuannya dan saudara iparnya pindah ke Bengaluru. Di tempat ini, Prasad membangun kehidupan baru bersama istri dan Kailan adik iparnya, dan mencoba membantu Kailan mendapatkan pekerjaan di kantor tempatnya bekerja. Di sebuah pusat perbelanjaan, Kailan bertemu dengan seorang gadis yang menarik perhatiannya, hingga ia terpesona dan bertekad untuk mendekatinya. Namun, gadis tersebut mencoba menghindarinya karena ia baru saja berjumpa dengan Kailan. उसके बाद हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है. क्या कहती है? लिए बिना यहाँ से नहीं जा सकती. ठीक है चलो. Prasad pun akhirnya berhasil memberikan pekerjaan pada Kailan atas persetujuan Chanti sebagai direktur di perusahaan tersebut. Namun Kailan terkejut ketika melihat gadis yang ia temui di pusat perbelanjaan adalah anak dari pemilik perusahaannya. Dan gadis yang bernama Indu tersebut akan memimpin perusahaan itu dalam waktu 2 bulan sambil melatih hasil dari sekolahnya di Amerika. Indu dan Kailan sama-sama merasa terkejut. Namun Kailan malah bersenang hati karena ia berpeluang besar untuk bisa mendapatkan hati Indu. Berbeda dengan Indu yang masih terganggu atas kehadiran Kailan di dekatnya. 1 tahun sudah Prasad menikahi adik perempuan Kailan. Namun istrinya masih merasa sedih karena sampai detik ini ayahnya sama sekali tidak pernah mau menerima teleponnya. Namun Kailan yang selalu melihat adiknya menangis, kali ini memberikan kejutan dengan mendatangkan kedua orang tuanya sekaligus ke rumah adik perempuannya. Hingga membuat adik perempuan Kailan merasa sangat senang dan sangat berterima kasih untuk semua yang telah Kailan lakukan. Sementara itu, masalah kecil pun terjadi di kantor Indu. Beberapa karyawan kantornya
yang tengah mengadakan survei untuk melakukan pembangunan proyek baru harus berhadapan dengan Matali, seorang kepala preman yang menguasai tempat tersebut, dan mengakui kalau tanah yang akan dibangun proyek baru adalah tanah miliknya hingga ia memukuli beberapa karyawan Indu. Setelah melaporkan ke polisi, mereka malah angkat tangan karena takut berhadapan dengan Matali. आपको उससे दूर रहना चाहिए. आगे आपकी मर्जी. Hingga tiba-tiba Kailan muncul dan memberi tantangan pada Indu. Jika ia berhasil mengambil kembali tanah milik perusahaan, ia mau Indu bisa mencintainya, dan begitu pun juga dengan sebaliknya. Mendengar tantangan itu, Indu dengan cepat menerima dan berharap Kailan kalah dan tidak lagi muncul di dekatnya. Kailan pun mulai menyelidiki Matali dan jati dirinya, hingga ia menemukan alamat rumahnya yang didiami oleh kekasihnya, bernama Damayanti. भूख कैसे लगती है तो खाती वो है. Beberapa teman Kailan menganjurkan Kailan menggunakan jasa pengacara hebat, Patabi, yang mampu memenangkan kasus sesulit apapun. लोमड़ी से भी ज्यादा शातिर दिमाग है उसका. और उसे सम्मान में पट्टा भी कहते हैं. और में शिफ्ट हो गया है. कल उसके ऑफिस की ओपनिंग है. Kailan pun setuju dan bersama Indu mendatangi kantor pengacara tersebut dan menceritakan semua yang ia inginkan. Patabi pun menyanggupinya dan memperkenalkan seluruh stafnya kepada Indu dan juga Kailan. Keinginan Kailan yang ingin memiliki bangunan rumah milik Matali secara legal didukung sepenuhnya oleh Patabi. Hingga Indu dan Kailan mulai menjelaskan rencana mereka bersama dengan Patabi dengan mengambil beberapa adegan seperti kehidupan rumah tangga pada umumnya. Setelah melakukan beberapa adegan, Patabi bersama Kailan mengedit seluruh hasilnya dan menyatukannya ke dalam keadaan seperti sebenarnya. Di dalam persidangan, pertanyaan-pertanyaan menjebak mulai diajukan Patabi hingga membuat Martali terpojok. Terlebih ia yang mengakui Damayanti istrinya dan namun belum memiliki surat nikah dan telah tinggal satu atap. Bukti-bukti yang diberikan oleh pihak Kailan pun seperti asli hingga pengadilan pun memenangkan Kailan dan Indu sebagai pemilik sah rumah tersebut. Mendengar hal itu dengan penuh rasa emosi, Martali malah mengakui kesalahannya mengambil tanah milik perusahaan Indu. Hingga kepolisian pun menjemploskan Martali ke dalam penjara. 3 साल की सजा सुनाई जाती है. Perusahaan Indu pun senang dan bahagia mereka bisa membangun proyek di tanah tersebut. Hingga mereka pun mengadakan sebuah pertunjukan untuk dewa mereka. Setelah melakukan upacara persembahan tersebut, Indu mengajak bicara Kailan secara pribadi. Di dalam pembicaraan tersebut, ia tetap menolak cinta Kailan, namun ia mengucapkan terima kasih banyak kepada Kailan yang telah membantunya. Indu beralasan mereka sangat berbeda dan tidak memungkinkan untuk bersatu. माफी मांगूंगा. I'm sorry Indu. Namun saat Kailan ingin melangkah pergi, tiba-tiba ia dihantam beberapa orang menggunakan balok kaki hingga Kailan pun terjatuh dan terhuyung. Dalam kesempatan itu, Indu malah diculik oleh beberapa orang pria dan membawanya menggunakan mobil. Dengan cepat, Kailan bangkit dan melempar mobil tersebut hingga terbalik dan penculikan tersebut berhasil digagalkan. Mau tidak mau, Kailan harus menghadapi mereka semua. खलास. Satu persatu, Kailan menghajar semuanya, namun saat Kailan menarik Indu dari si penculik dan mengira itu adalah suruhan Maratli. Tapi semua dugaan itu salah dan penculik tersebut mengatakan kalau Indu bukannya anak dari pemilik perusahaan tempat Kailan bekerja. Indu yang berhasil diselamatkan mulai dicecar pertanyaan oleh Kaflan tentang kebenaran ucapan si penculik tadi. Indu pun menjelaskan jati diri sebenarnya kepada beberapa karyawan kantor tersebut. Ia mengatakan adalah putri dari Nagapa yang berasal dari desa Verabhadrapuram, adik dari Revindra
yang kalah dalam pemilihan menghadapi Gadapa. Di saat rasa kecewa akibat kekalahan putrinya, ayah Indu dirawat di rumah sakit. Gadapa langsung terpesona melihat Indu dan langsung mengutarakan keinginannya kepada ayah Indu untuk melamar Indu. Mendengar putrinya mau dilamar pemimpin di desanya, dengan senang hati Nagapa menerima lamaran tersebut. Ravindra pun tidak menyetujui keputusan ayah Indu untuk menerima lamaran Gadapa. Ia malah memberikan sejumlah uang dan visa untuk Indu dan adiknya agar ia pergi ke Amerika untuk mengejar cita-citanya. Maka ia pun melarikan diri ke Amerika dan bertukar tempat dengan Sumita yang merupakan putri asli pemilik perusahaan tempat Kailan dan Prasad bekerja. Mereka sudah berteman sejak di Amerika. Indu juga mengatakan ia sangat mencintai Kailan dan takut jika hidup Kailan akan selalu dalam bahaya. Indu pun memeluk erat Kailan dan meminta maaf untuk semua kebohongan yang pernah ia lakukan. Kailan yang menerima dengan lapang dada berpamitan kepada adik perempuannya untuk membawa Indu kembali ke keluarganya dan berniat untuk melamarnya. Sampai di Veragadrapuram, Kailan langsung membawa Indu menemui keluarga Indu. Kailan langsung menemui Nagapa dan mengatakan keinginannya untuk melamar Indu. Tapi dengan sombongnya Nagapa menolak dan meminta Kailan menjadi kepala pemimpin di desa ini, baru ia akan memberikan restunya untuk mereka semua. Dengan terdiam, Kailan meninggalkan kediaman Indu. Tak berapa lama, Gadapa pun datang dan mengancam Indu akan membunuh Kailan. Tapi asistennya mengatakan kalau Kailan berada di kediaman Gadapa dan menunggu kedatangannya. Dengan bergegas, Gadapa meninggalkan rumah Indu dan kembali ke rumahnya. Sampai di rumahnya, ia yang langsung menemui Kailan yang tengah duduk sendiri. Kailan tanpa ragu meminta Gadapa turun dari jabatannya atau bila tidak ia yang akan memenangkan pemilihan berikutnya. राजीनामा दोगे तो तुम हार जाओगे। से बड़ी जीत है। Dengan senyum penuh ejekan, Gadapa melihat Kailan pergi dari rumahnya. Seorang mantan asisten Gadapa yang bernama Bangaraju mulai mendekati Kailan dan mendukungnya untuk mengalahkan Gadapa yang sombong. Kalia pun menerimanya dan meminta menemani melihat keadaan desa hingga ia mengetahui desa ini sangat kesulitan mendapatkan air dan ia juga terkejut melihat beberapa kali anak tidak sekolah dan malah bekerja. Kailan yang mendapat informasi seorang anak kecil bernama Cina yang telah banyak membantunya mengalami muntah darah dan haus dilarikan ke rumah sakit. Kailan menggendong sendiri Cina dan membawanya ke ruangan dokter. Namun setelah sampai ke dokter, Cina tidak dapat ditolong. Dokter menjelaskan bahwa Cina menderita skoliosis dan banyak anak yang menderita penyakit tersebut dan tidak dapat ditolong. Mereka rata-rata adalah pekerja pabrik kaca Gadapa. Menurut hal itu, Kailan mendesak Bataraju untuk mengatakan di mana alamat pabrik Gadapa. Dengan penuh kemarahan, Kailan menyengir mobilnya menuju pabrik tersebut dan air matanya langsung mengalir deras ketika melihat pemandangan di hadapannya. Pabrik yang diisi oleh hampir seluruh anak kecil sebagai pekerjanya. Saat ini ia mendekati adik Cina, beberapa anak buah Gadapa langsung menghajar Kailan. Dengan penuh kemarahan, Kailan langsung menghajar mereka hingga mereka semua tersingkir. आज तक यहाँ पर जो भी हुआ जैसे भी Setelah membereskan anak buah Gadapa di pabrik, ia menuju ke kediaman Gadapa dan mencaci maki Gadapa. Tanpa diduga, Kailan membawa flash disk milik jurnalis Siva Ramakrishna yang telah Gadapa bunuh. Ia mengingat kalau flash disk tersebut belum ia musnahkan. और उनकी पढ़ाई के लिए जो भी खर्चा होगा वो सिर्फ और Gadapa pun membuat kesepakatan dan menanyakan keinginan Kailan. Keinginan Kailan pun langsung diutarakan. Ia mau Gadapa membiayai semua anak yang ada di desa ini dalam pendidikan mereka dan menghentikan semua pekerjaan yang melibatkan anak-anak. Atau jika Gadapa masih melakukan hal tersebut, maka ia akan menarik denda seperti yang berlaku dalam undang-undang. Kailan pun mulai memperbaiki sekolah yang belum pernah terpakai.
memberikan seragam dan alat sekolah kepada semua anak, hingga keceriaan pun mewarnai wajah-wajah mereka. Para orang tua pun merasa mulai bangga atas prestasi yang diraih oleh anak-anak mereka. Menulis dan berhitunglah dengan baik. Pihak Gadapa pun tidak terima. Mereka menyerbu sekolah-sekolah dan menghancurkannya, mengeluarkan semua siswa yang tengah belajar dan mencoba mengambil mereka kembali bekerja di pabrik kaca. Namun Kailan yang datang memberikan semangat kepada warganya untuk bisa bersatu membela anak-anak mereka. Tanpa diduga, keberanian itu pun muncul. Mereka berani menghadapi para anak buah Gadapa dan mengusir mereka. Kabar gembiranya, Kailan mengatur desanya pun sampai ke telinga adik perempuannya yang langsung menelponnya. Ibu berkata akan datang untuk menghadiri pernikahan Kailan dan juga Hindu. Namun saat setelah menerima telepon, Kailan tanpa sadar telah dititipkan di bagian perutnya, hingga ia merasa kepalanya sedikit pusing. Namun tiba-tiba ia malah lebih diserang dengan beberapa orang yang menggunakan nomor dan bekerja sama dengan lengkap. Semua warga yang membawa Kailan berdoa di halaman rumah sakit karena Kailan harus mengalami operasi. Tak berapa lama, dokter mengatakan migrasi Kailan berjalan dengan lancar, hanya menunggu melewati masa kritisnya. Kailan yang baru saja terdaftar merasa terkejut melihat Gadapa berada di sisi ranjangnya. Ia langsung mengancam Kailan untuk mengatakan bukan dialah dalang dari penusukan yang dilakukan oleh anak buahnya. Ia juga meminta Kailan menuruti semua keinginannya, karena kalau tidak ia akan menghancurkan semua rumah-rumah penduduk yang memiliki hutang padanya. Kailan yang merasa baik langsung menemui warganya dan mengatakan semua penyerangan yang tidak masuk akal tidak ada hubungannya dengan Gadapa. Ia yang membuat pernyataan palsu pun meminta untuk warganya tidak memilih dia dalam pemilihan yang akan dilakukan esok hari. Semua warga yang mendengar menangis sedih termasuk Indu karena ia akan kehilangan Kailan dan bersanding dengan Gadapa. भगवान के लिए मुझे वोट मत कीजिए, इसलिए मुझे माफ कर दीजिएगा. Hingga perhitungan suara pun dilakukan. Sampai pada putaran ketiga, Gadapa terus unggul. Semua pendukungnya bersorak-sorai. Namun saat putaran keempat, Kailan mulai memimpin dan terus memimpin meninggalkan Gadapa hingga membuat pendukung Gadapa mengamuk dan berniat menghancurkan kantor perhitungan suara. Sementara Bataraju pun berhasil menemui kepala polisi yang baru saja menelpon Gadapa untuk mengatur anak buahnya. Bataraju yang memberikan semua bukti kejahatan Gadapa beserta flashdisknya. Mendengar anak buahnya mengamuk di kantor pemilihan membuat Gadapa mengemudikan mobilnya dengan kencang. Namun, di tengah perjalanan ia dihadang oleh semua anak yang berseragam sekolah dan membawa batu. Mereka mulai menimpuki mobil Agapa, hingga membuat Agapa mengalami luka di bagian dahinya. Kemarahan Agapa pun memuncak. Ia menginjak gas dengan kencang dan berniat menabrak semua anak-anak tersebut. Namun, sebuah truk muncul dari arah berlawanan dan langsung menabrak mobil Gadapa dan membuat Gadapa terpental dari mobilnya. Kini Gadapa dan Kailan berhadapan. Mereka saling menyerang hingga Kailan berhasil membuat Gadapa masuk ke dalam kubangan air dan tak lama polisi pun datang membawa Gadapa ke kantor polisi. Pemilihan pun dimenangkan oleh Kailan. Semua warga bersorak-sorai menyambut kemenangan Kailan. Dengan air mata berlinang, ia mengucapkan banyak terima kasih kepada semua warga yang telah memberinya dukungan penuh dalam pemilihan ini. Warga pun mengucapkan ini tidak ada bandingannya dibanding ia mencerdaskan kehidupan anak bangsa di tempatnya. Pernikahan Indu dan Kailan pun digelar.
Semua merasa senang. Mereka pun melanjutkan mimpi-mimpi membangun desa mereka dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film MLA. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita dari film ini. Sampai ketemu lagi di film-film selanjutnya. Dukung selalu SLMTTV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sehat selalu. Wassalamualaikum.